Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, warahmatullahi apakah wabarakatuh. wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk keluarga beliau, istri dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pemirsa, live interaktif sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan pemirsa, Anda juga dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baiklah pemirsa, mari kita bersama-sama menyimak satu buah nasihat sebagai pembuka pada live interaktif Fikih Ibadah sore hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umat Islam, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan, lupa, atau karena dipaksa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni untuk kita semua kesalahan yang terjadi karena tiga hal ini. Namun perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan permaafan adalah hak-hak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita jatuh dalam suatu yang haram, jatuh dalam kesalahan karena tidak sengaja atau lupa atau dipaksa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni kita akan kesalahan-kesalahan itu. Adapun hak-hak manusia, maka kita tetap harus bertanggung jawab. Jadi kalau ada seseorang yang misalnya memecahkan barang orang lain secara tidak sengaja, atau dalam keadaan lupa atau dipaksa, maka dia tetap harus mengganti barang milik orang lain tersebut. Demikian juga disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya orang yang membunuh orang lain secara tidak sengaja, dia tetap punya kewajiban kafarah dan membayar dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Sekali lagi, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Yang artinya, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali karena ketidaksengajaan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena ketidaksengajaan, maka hendaknya dia membebaskan seorang budak yang beriman dan menyerahkan dia kepada keluarga korban. Nah, ini adalah
firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya hak yang berhubungan dengan manusia tetap harus menjadi tanggungan orang yang melakukan suatu kesalahan atau perkara haram meskipun dia melakukannya atas dasar ketidaksengajaan atau lupa atau dipaksa. Jadi demikian sebuah kaidah penting dalam agama kita sebagai nasihat pembuka pada kesempatan sore hari ini. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, barakallahu fikum. Masya Allah pemirsa, saking asiknya kita sampai lupa menyapa dan menanyakan kabar Ustaz. Insya Allah, gimana kabar Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah saya baik, Alhamdulillah. sehat, dan kita doakan semoga para pendengar dan pemirsa kita senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Insya Allah. Baik, kita mulai lanjut membacakan soal yang telah masuk ke meja redaksi Fatwa TV. Pertanyaan pertama dari Siti Aisyah di Jakarta Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kalau dapat haid tidak teratur. Kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tetapi sekali dapat haid lama berhentinya Ustadz. Kadang sampai 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Tetapi haidnya itu darahnya sedikit dan haidnya tidak berhenti-henti. Kemudian saya meminum obat pelancar darah haid. 4 hari darahnya keluar banyak. Apakah saya berdosa ketika harus meninggalkan sholat bahkan sampai 2 bulan Ustadz? Dan apakah itu termasuk darah penyakit? Saya sering bertanya-tanya tentang permasalahan ini. Dan apakah ini karena dosa saya di masa lalu Ustadz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adanya masa-masa yang tidak teratur pada siklus haid seorang wanita, ini adalah sesuatu yang manusiawi terjadi. Kadang-kadang terjadi karena orang baru selesai melahirkan atau yang semacamnya. Ya, maka ketidakteraturan siklus haid ini bisa saja terjadi pada seorang wanita. Dan jumhurul ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya waktu haid maksimal adalah 15 hari. Sebagian mengatakan 17 hari. Itu yang masyhur di kalangan para ulama. Maka kalau sudah lebih dari 15 hari atau 17 hari, maka berarti itu dihitung sebagai darah istihadah. Tapi ada sebagian ulama lagi yang berpendapat bahwasanya tidak ada batasan maksimal untuk masa haid. Berdasarkan pendapat ini, kalau seorang wanita keluar haid dan ketika diperiksa haidnya ternyata memiliki sifat-sifat seperti darah haid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, inna damal haidhi aswadu yu'raf. Ya, darah haid adalah darah yang merah kehitaman dan dikenal oleh para wanita semuanya. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang merah segar tanpa warna kehitaman, kemudian tidak memiliki bau. Berbeda dengan darah haid yang memiliki bau yang khas yang dikenal oleh para wanita. Ya, maka kalau seorang wanita memeriksa darah haidnya kemudian dia dapati memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan tadi, merah kehitaman dan memiliki bau yang khas, bau haid, maka berarti itu tetap disebut sebagai haid meskipun waktunya panjang, meskipun mencapai 1 bulan dan 2 bulan. Saya pribadi dulu sering bertanya kapan pendapat yang tidak membatasi waktu maksimal haid itu bisa diberlakukan. Apakah memang ada wanita yang mengalami haid dalam waktu yang seperti itu? Ya, namun dengan munculnya pertanyaan seperti ini, ya kalau memang setelah dicek darah haidnya memiliki sifat merah kehitaman dan memiliki bau yang khas seperti darah haid pada umumnya, maka barangkali wallahu alam ini adalah kondisi untuk penerapan fatwa sebagian ulama yang tidak membatasi. Karena memang mereka yang membatasi dengan 15 atau 17 hari itu berdasarkan pengalaman. Mereka tidak mendapati wanita yang haid lebih dari hari itu. Tapi kalau kita melihat kepada dalil, maka tidak ada pembatasan untuk batas maksimal hari haid bagi seorang wanita. Jadi jika Anda melihat darahnya adalah darah haid,
Ya meskipun tidak lancar sekalipun, kalau memang itu adalah darah yang merah kehitaman, maka berarti itu dihukumi sebagai haid dan Anda tidak boleh untuk melakukan sholat atau puasa. Ya karena haid itu menghalangi puasa dan sholat. Dan tidak perlu merasa bersalah karena itu adalah qadrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Anda sebagai wanita. Dan alhamdulillah meskipun tidak bisa sholat atau puasa, masih ada banyak ibadah lain yang bisa dilakukan seperti berzikir, membaca Al-Quran, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah sosial yang masih sangat banyak yang bisa dilakukan di masa haid, sehingga seseorang tidak perlu merasa berdosa atau merasa gersang karena tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah-ibadah yang lain masih sangat banyak yang bisa dilakukan di masa haid. Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti Aisyah juga menanyakan apakah ini ada kaitannya dengan dosa di masa lalu, Ustaz? Ya, Allahu alam ya. Hal seperti yang dialami oleh saudari ini adalah sesuatu yang alami yang terjadi pada wanita, tidak harus selalu karena dosa ya, tapi bisa jadi karena selesai melahirkan, selesai menyusui, atau sakit atau yang semacamnya ya. Jadi tidak bisa kita pastikan bahwasanya itu adalah karena akibat dosa-dosa di masa lalu. Tapi para ulama menasihatkan kita agar dalam setiap kejadian yang kita rasakan, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, maka hendaknya kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu suudzon kepada diri kita sendiri. Artinya kita suudzon kepada diri kita sendiri, ya, menuduh diri kita barangkali karena dosa yang ini, karena dosa yang itu, dan seterusnya. Kemudian husnudzan kepada Allah bahwasanya Allah akan mengangkat dosa-dosa kita, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita karena atau dengan sebab musibah atau kesulitan yang sedang kita alami. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Siti Aisyah dari Jakarta Timur. Ini juga sekaligus menjadi jawaban untuk Ummu Rogib yang bertanya dari Kabupaten Bekasi ya. Beliau menanyakan juga tentang batasan Mirip ya. haid, mirip Ustaz. Kemudian beliau juga menyebutkan ciri-ciri darah yang keluar dari saat haid oleh Ummu Rogib Ustaz. Baik. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Mas Fatoni di Jember. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya. Iya, saya mendengar dari guru saya, guru fikih Ustadz, kalau akikah itu tidak ada batasan waktu untuk melaksanakannya, asalkan dia mampu dan masih hidup untuk melaksanakannya Ustadz. Tapi saya juga pernah membaca buku agama, kalau batasan akikah itu hanya sampai banding Ustadz. Nah, sampai apa? Gimana kalau seperti itu Ustadz? Hanya sampai apa? Sampai balik Ustaz. Ya. Sampai balik. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita itu selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Oke. Baik, cukup Mas Fatoni? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap anak yang baru lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak, ya, setiap bayi itu tergadai pada akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi. Akikah ini disembelih atas nama dirinya, atas nama bayi itu pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar akikah itu disembelih pada hari ke-7. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya akikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, karena hukum sunnah ini, maka kelonggaran juga terjadi pada cabang-cabang permasalahannya. Artinya ketika kita berbicara tentang kapan akikah dilakukan, memang yang terbaik di hari ke-7. Tapi itu juga bukan sebuah kewajiban. Ada kelonggaran, kalau di hari ke-7 kebetulan kita punya kesibukan misalnya, bisa kita lakukan di hari ke-6, di hari ke-5, di hari ke-8, tidak masalah. Karena di samping hukum akikah adalah sunnah muakkadah, maka waktu pemilihan hari akikah juga hukumnya adalah sunnah.
Artinya yang terbaik pada hari ke-7. Tapi kalau tidak bisa kita lakukan di hari yang ke-7, maka kita boleh untuk melakukannya di hari yang lain. Dan kalau di waktu kecil orang tua kita tidak punya kemampuan untuk mengakikohi kita, dan setelah dewasa kita punya kemampuan untuk melakukannya sendiri dengan harta kita, maka kita disunahkan untuk mengakikohi diri kita sendiri. Ini kalau orang tua kita masih ada dan beliau mampu, maka beliau yang punya tugas untuk mengakikohi. Tapi kalau misalnya orang tua sudah tidak ada lagi dan kita mampu, maka kita dianjurkan untuk melakukan akikoh itu meskipun kita sudah dewasa. Dan dasarnya adalah sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga mengakikohi diri beliau sendiri ketika beliau sudah dewasa. Dan hadis ini pernah dibahas dalam salah satu sidang fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan ketika itu Dewan Fatwa berpendapat bahwasanya hadisnya hasan, maka ini layak untuk dijadikan dasar hukum, maka disunahkan bagi mereka yang belum diakikohi saat mereka kecil untuk mengakikohi diri mereka ketika mereka sudah dewasa, sebagaimana teladan Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Ya, ini tentang akikoh. Yang kedua tentang kiat agar bisa konsisten menjaga ibadah, Ustaz. Ya, konsisten untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah akhlak ya, atau sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya saja. Allah membagikan akhlak dan kemuliaan kepada hamba-hambanya sebagaimana dia membagi rezeki. Nah, kalau dalam urusan rezeki kita rajin untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam akhlak kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kapan? Sebelum salam. Doa ini artinya adalah, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir memujimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah, kalau kita sering memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan membantu kita, menolong kita, mendukung kita untuk terus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua adalah menyadari bahwasanya ibadah adalah tugas utama kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadah adalah tugas utama kita. Namun perlu diketahui bahwasanya ibadah itu maknanya luas, bukan hanya salat dan puasa, tapi juga birrul walidain, silaturrahim, membantu orang lain, ya maknanya sangat luas. Nah, kemudian di antara kiat yang bisa kita lakukan adalah menyadari bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah. Sebaliknya, maksiat akan menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hendaknya kita terus beribadah, terus menjalankan ketaatan dan menghindari maksiat. Karena maksiat kita akan menghalangi kita dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita banyak bermaksiat, maka banyak sekali ibadah yang terlewatkan. Untuk sholat malas, untuk membaca Al-Quran rasanya mulut ini terkunci. Kita bisa rasakan itu. Jadi kalau kita ingin rajin beribadah, kita harus mengurangi maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa kiat yang bisa kita coba agar kita bisa semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atasnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Mas Fatoni di Jember tadi, dan pemirsa kami menginformasikan bahwa Anda dapat mengunduh atau mendownload hasil sidang atau kumpulan sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di website www.dewanfatwa.com. Dan sekarang pemirsa kita telah terhubung dengan Bapak Kadan di Cianjur. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Kadan.
Ustaz, saya ingin bertanya tentang ini hukum menggabungkan antara puasa qada dengan puasa sunnah. Contohnya nanti insya Allah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, Ustaz, dengan puasa Senin Kamis misalkan sudah rutin Senin Kamis, Ustaz. Jadi yang saya ketahui kan saya pernah dengar katanya tidak boleh menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Namun praktek di kampung itu kan masih banyak dan bahkan usahanya pun menyarankan untuk menggabungkan supaya dapat dua-duanya katanya, Ustaz. Jadi apakah ada ikhtilaf tentang hal ini? Mohon penjelasannya dan mana yang lebih kuat, Ustaz, pendapatnya. Baik, cukup Bapak Kadan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Kadan. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, puasa hari Senin itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW ya dilakukan karena beliau lahir pada hari itu. Sementara hari Kamis itu beliau berpuasa padanya karena itu adalah hari ya di mana amal diangkat, di mana hari di mana amal diangkat. Nah, jadi ini adalah maksud dari atau alasan dari kenapa beliau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, sedangkan puasa qadha adalah puasa untuk mengganti kewajiban puasa di bulan Ramadan yang tidak bisa kita lakukan pada waktunya. Nah, jadi puasa qadha ini memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, berdasarkan hal ini, karena saat puasa Ramadan ya kita tidak menggabungkan antara puasa Ramadan dengan hari Senin atau Kamis. Kita tidak menggabungkan antara puasa Ramadan dengan niat puasa hari Senin dan Kamis karena saat Ramadan kita hanya berpuasa Ramadan saja. Ya, tidak terdetik di benak kita bahwasanya kita akan mengerjakan puasa Senin atau puasa Kamis karena kita sedang sibuk dengan puasa pada bulan Ramadan tersebut. Sementara puasa qadha itu memiliki fungsi yang sama karena dia adalah mengganti puasa yang wajib. Maka berdasarkan hal ini maka wallahu taala a'lam ya bahwasanya puasa qadha tidak bisa digabungkan niatnya dengan puasa Senin dan Kamis. Berbeda dengan misalnya puasa bid ya, ayyamul bid. Puasa ayyamul bid adalah yang penting kita melaksanakan puasa itu pada tanggal 13, 14 atau 15 dari setiap bulan Qamariyah atau setiap bulan Hijriyah. Nah, kalau di antara tanggal 13, 14 dan 15 itu ada yang bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, maka kita bisa gabungkan niatnya karena masing-masing adalah puasa sunnah. Ya, jadi ini adalah contoh dari penggabungan niat puasa yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan ya. Namun kalau seandainya ada yang berpendapat seperti yang disebutkan oleh Pak Kadan maka itu bisa dimaklumi ya karena memang fikih itu sangat luas dan masalah-masalah ibadah amaliyah seperti ini biasanya ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama ya dan kita harus membiasakan diri dengan hal itu dan bisa saling menghormati di antara pemilik pendapat yang ada. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Bapak Kadan. Semoga bermanfaat. Baik, pemirsa, selanjutnya kita telah terhubung dengan Ibu Rosni di Riau. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rosni pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya seorang pedagang dan setiap tahun saya membayar zakat perdagangan saya biasanya setiap pertengahan bulan Desember. Jadi setelah saya mendengar di TV perkiraannya bukan dengan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Alhamdulillah tahun kemarin saya bayar akhir November. Jadi untuk perkiraannya Ustaz sangat susah sekali untuk menghitungnya karena dia barang ada yang kecil-kecil, ada yang bekas-bekas potong kain gitu. Jadi saya perkirakan saja
Biasanya dulu-dulu waktu saya pertama bayar, saya petirkan uang saya 100 juta. Dan saya bayar 2.500.000 satu tahunnya. Jadi setiap tahun karena saya lihat barang itu bertambah terus, jadi sampai saya bayar 5 juta. Dan sekarang udah saya bayar 7,5 juta. Tapi saya perkirakan begitu saja Ustaz. Tidak saya hitung dengan sedetail-detailnya. Bagaimanakah ya dengan hal yang demikian Ustaz? Apakah saya berdosa? Kalau perkiraan saya sudah lebihkan dari target barang saya yang ada gitu. Seandainya saya berlebih dari kewajiban saya berdoa dengan Allah. Semoga dijadikan itu adalah amal ibadah atau infak saja gitu. Dan mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rosmi di Riau. Silakan Ustaz. Iya, zakat bagi para pedagang adalah sebuah kewajiban dalam agama Islam. Dan kewajiban itu berarti ada pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas dia. Jadi seorang pedagang muslim harus menghadapi perhitungan zakat dengan senang hati dan gembira. Kenapa? Karena dia sedang menatap pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjalankan zakat, dia menunaikan zakat, dia mendapatkan pahala besar. Tapi sebaliknya kalau dia bermalas-malasan, dia menolak untuk menunaikan zakat, maka dia terancam berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia menghadapi hari-hari perhitungan zakat, ya, dia menyisihkan beberapa hari dalam satu tahun untuk menghitung dahulu barang perniagaan dia seberapa. Dan kalau ada kesulitan untuk menghitung secara detail satu persatu, maka bisa ditaksir. Tapi juga penaksiran yang dilebihkan. Ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, sudah benar, sudah bagus. Jadi kita taksir tapi ditambahkan. Ya. Jadi kalau misalnya taksirannya katakanlah semuanya bernilai 10 juta misalnya, atau kalau 10 juta mungkin belum mencapai nisab ya kalau hanya barang perniagaan, saya katakanlah 200 juta misalnya, maka kita lebihkan menjadi 210 atau 220. Tapi saat kita menentukan angka 200 juta itu sudah merupakan taksiran yang mendekati, ya, bukan taksiran yang ngawur, tapi taksiran yang mendekati. Dan biasanya para pedagang memiliki kemampuan tertentu, ya, untuk menghitung barang-barang yang ada di tokonya. Maka kalau ibu sudah menaksir kemudian melebihkan, maka insya Allah itu sudah alangkah yang benar dan cukup, ya, untuk kemudian dibangun di atasnya berapa harta yang akan dikeluarkan pada setiap tahunnya. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada para pedagang yang mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat setiap tahun dan memberkahi harta mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Rosmi dari Riau. Selanjutnya pemirsa, kita telah tersambung dengan Bapak Sodikun dari Palembang. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Baik, terputus Ustaz. Kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan dari web Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mardiana di Sumatera Selatan Ustaz. Beliau menanyakan dua perkara. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara menjawab azan yang sesuai dengan sunnah? Kemudian yang kedua, saya kalau sholat tahajud jam 4 Ustaz, karena kalau bangun jam 1 atau jam 2 takut subuhnya kesiangan. Apakah boleh Ustaz? Ya, yang pertama tentang cara menjawab azan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah saat kita mendengar azan maka kita mengucapkan atau mengulangi bacaan azan yang sudah dibaca oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita juga mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita resapi ini, karena ini adalah zikir. Ini adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita resapi.
kita ingat Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, di situ kita tegaskan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan seterusnya, kecuali saat muadzin membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi kita ubah menjadi la haula wala quwata illa billah. Demikian sampai muadzin selesai, kemudian kita membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu kita membaca doa, dan disunahkan untuk mengangkat tangan di sini dan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya, ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita menirukan bacaan muadzin, kemudian bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendoakan beliau dengan al-wasilah, al-fadilah dan maqamul mahmud ini, maka beliau mengatakan halat lahu syafaati, telah halal baginya syafaat dariku. Kita insyaallah akan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya hal yang sama disunnahkan untuk dibaca ketika imam membaca iqamat. Jadi saat imam membaca iqamat, kita juga disunahkan untuk mengulangi bacaan iqamat tersebut. Ya, demikian adalah beberapa sunnah, ya, atau tata cara mengikuti bacaan azan dari muadzin sesuai dengan hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis itu ada di sahihain, yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Walhamdulillah. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz tadi belum menyebutkan Ustaz, ketika muadzin menyebutkan as-salatu khairum minan naum, ya, apa jawabannya Ustaz? As-salatu khairum minan naum, maka jawabannya sama, ya, as-salatu khairum minan naum, karena tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya kita harus membaca apa. Maka kita kembali kepada hukum asal. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza sami'tumul adzan faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, maka ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, ya, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum saat subuh, maka kita mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Kenapa kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah saat hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah? Karena ada dalil khusus yang menunjukkan hal itu. Nah, ketika tidak ada dalil khusus, maka kita membaca seperti apa yang dibaca oleh muadzin. Ya, demikian jawabannya. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Mardiana tadi, ya, di Sumatera Selatan. Baik, selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Rosmini dari Pacitan. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Ini mengulang pertanyaan saya yang lupa kemarin itu. Sekarang mudah-mudahan tidak lupa lagi. Begini Ustaz, kalau mau tidur itu ada doa yang diajarkan kepada Aisyah, ibunda kita. Terus ibunda kita bilang begini, ya Rasulullah, kalau kita mau tidur, apa yang mungkin kita menghafal Al-Quran? Terus Rasulullah katanya membaca Qul huwallah, terus Allahumma sholli ala Muhammad wa alal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa ngafihim wa'fu anhum wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang saya maksud itu hadisnya sahih,
bisa diamalkan apa bagaimana? Karena saya semenjak diajari seperti itu, saya sangat berusaha ya membacanya sebelum tidur. Maka saya mohon kepada Ustadz dijelaskan seperti itu. Baik. Bagaimana? Terima kasih. Saya Kumullah Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosmini atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Adapun surat Al-Ikhlas, maka ini termasuk apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Namun zikir-zikir yang lain yang disebutkan oleh Ibu Rosmini tadi, saya tidak mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membaca itu sebelum tidur. Ya, jadi ada beberapa zikir menjelang tidur yang karena didasari oleh hadis-hadis yang sahih, maka zikir itu masyhur di kalangan umat Islam, di kalangan para penuntut ilmu. Maka mereka terbiasa untuk membaca zikir-zikir itu. Jadi kenapa masyhur? Karena memang memiliki dasar yang kuat dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada sanadnya, hadisnya sahih, maka itu yang masyhur. Adapun apa yang disebutkan oleh Ibu Rosmini tadi, maka itu bukan termasuk zikir yang masyhur yang dikenal oleh para penuntut ilmu. Maka kita butuh untuk mengecek lagi sejauh mana kesahihannya. Dan sebelum mengamalkan hal itu, maka saya anjurkan kepada Ibu Rosmini untuk membaca zikir-zikir sebelum tidur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, sebelum tidur, dan itu cukup banyak. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya pada zikir-zikir yang sahih ada kecukupan untuk tidak perlu lagi membaca zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi zikir yang memiliki tempat khusus, artinya yang memiliki tempat pembacaan yang khusus seperti sebelum tidur, dan kita akan ulang-ulang. Ya, maka sambil kita mengecek kesahihan hadis yang disebutkan oleh Ibu Rosmini, maka saya anjurkan untuk membaca dahulu yang sudah jelas-jelas sahih, dan itu ada dan cukup banyak dan bisa ditemui dengan mudah dalam kitab-kitab zikir yang ada. Ya, di antaranya kitab Azkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, atau Riyadhus Shalihin karya beliau juga, maupun Hisnul Muslim ya yang ditulis pada zaman kita ini. Ya, jadi itu bisa membantu insyaallah untuk bisa menemukan zikir-zikir yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi insyaallah ini kita jadikan PR untuk kita jawab pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bermanfaat. Baik, mohon maaf tadi Ustaz ada satu pertanyaan yang terlewat dari Ibu Mardiana, tapi mungkin kita bacakan ulang setelah menjawab pertanyaan dari Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Resa Ustaz. Iya. Kalau hutang puasa haid yang dulu waktu kita, semisal kita masih remaja dulu, baru dibayar saat ini, apakah harus ditambah dengan bayar fidyah atau cukup qada aja, atau bayar fidyah saja? Bisa diulangi, Bu? Hutang puasa haid yang zaman waktu remaja dahulu. Waktu remaja, oke. Ya, sudah lama, baru dibayar saat ini. Apakah harus Dulu haid ya Kak, sebabnya karena haid. Iya, karena. Iya, oke. Nah, terus mungkin baru ngaji Ustaz, baru Iya, oke. bayar. Terus baru dibayar saat ini, apakah harus ditambah dengan bayar fidyah atau cukup qada saja, atau cukup dibayar fidyah saja? Baik. Iya. Nah, Ustaz, apa hukumnya merebonding rambut? Rambut yang ikal atau keriting itu diluruskan, itu nggak permanen. Iya. Hukumnya Ustaz. Ya. Baik. Baik, terima kasih kepada Ummu Yodi atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, untuk puasa yang ditinggalkan oleh seorang wanita karena haid, kemudian
tidak dilaksanakan atau tidak diqadha sebelum masuknya Ramadan berikutnya. Jadi ada wanita yang meninggalkan puasa karena haid. Tapi karena ketidaktahuan akan hukum atau mungkin karena dulu masih belum ada semangat untuk menjalankan ibadah dengan sempurna, maka dia mengabaikan mengqadha puasa ini sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, maka jika kasusnya seperti itu, maka seorang wanita muslimah tetap harus mengqadha puasa itu. Tetap harus mengqadha puasa itu. Dan sebagian sahabat memfatwakan agar dia menambah fidyah untuk setiap hari. Untuk setiap hari puasa ditambahkan dengan memberi makan kepada orang miskin. Ya, ini adalah fatwa dari sebagian sahabat Rasulullah SAW. Maka kalau itu bisa dilaksanakan maka alangkah baiknya. Jadi membayar puasa kemudian ditambah membayar fidyah atau memberi makan kepada orang miskin untuk setiap hari yang masih menjadi tanggungannya. Ya, ini adalah jawaban untuk pertanyaan Ummu Yodi di Pekanbaru. Wallahu taala a'lam. Ya. Yang kedua tentang meribonding rambut, Ustaz. Ya, tentang rebonding rambut, yaitu mengubah ya bentuk rambut yang keriting menjadi lurus atau sebaliknya yang lurus menjadi keriting. Maka ini hukumnya tidak apa-apa, insyaallah hukumnya tidak apa-apa karena sifatnya tidak permanen dan bentuk rambut itu bisa kembali ke bentuknya semula setelah beberapa waktu. Maka para ulama memfatwakan bahwasanya itu boleh dan tidak masalah. Namun tentunya menghias rambut dengan cara rebonding seperti ini tentunya tidak diperuntukkan untuk para pria yang tidak halal. Ya, jadi seorang wanita melakukannya untuk suaminya dalam rangka berhias untuk suaminya dan tidak untuk ditampakkan. Tidak untuk ditampakkan karena rambut adalah aurat bagi seorang wanita, maka dia tidak boleh untuk menampakkannya kecuali di hadapan para pria yang merupakan mahramnya. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita melanjutkan pertanyaan dari Ibu Mardiana, Ustaz, di Sumatera Selatan. Bismillah Ustaz, saya kalau bangun sholat tahajud biasanya jam 4. Karena kalau bangun jam 1 atau jam 2 untuk tahajud, khawatir subuhnya kesiangan. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Iya, jadi berpikir untuk tidak mengorbankan sholat subuh. Artinya berusaha untuk mengamalkan ibadah sunnah, tapi juga jangan sampai mengorbankan ibadah yang wajib. Ini adalah sebuah kedewasaan dalam beragama. Ya, ini adalah pemasangan skala prioritas yang tepat. Jadi kita menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, tapi tidak boleh mengabaikan amalan yang wajib. Salat subuh adalah fardhu ain bagi setiap muslim. Qiyamul lail hukumnya sunnah. Ya, maka jangan sampai kita menyibukkan diri dengan ibadah yang sifatnya sunnah tapi mengabaikan atau melalaikan yang wajib. Jadi tidak masalah kalau memang kita tidak mampu untuk bangun malam selama sepertiga terakhir malam. Ya, enggak kuat untuk bangun subuh selama 3 jam, 4 jam. Ya, kita mampunya setengah jam saja atau 1 jam saja. Tidak masalah kita agak mengakhirkan waktu bangun kita sampai setengah jam sebelum subuh atau 1 jam sebelum subuh. Ya, karena itu semuanya hukumnya sunnah. Kalau kita tidak melakukannya pun kita tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengisi waktu malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qiyamul lail adalah salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau qiyamul lail maka beliau menyisakan sebagian waktu beliau untuk istirahat. Jadi beliau bangun di sepertiga malam yang terakhir, kemudian ada waktu istirahat sebelum subuh. Ya, beliau tidur dahulu ya, untuk kemudian nanti bangun lagi ketika azan subuh tiba. Agar apa? Agar saat waktu subuh tiba beliau sudah dalam keadaan fresh, siap untuk menjalankan kewajiban
yang lain, yaitu melaksanakan sholat subuh. Jadi inilah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa mencontoh beliau dalam hal ini bagus. Tapi kalau kemudian kita siasati, kita tidak bangun terlalu cepat kemudian tidur, tapi kita memilih untuk bangun setengah jam sebelum subuh atau 1 jam sebelum subuh, maka itu juga adalah satu hal yang sangat bagus sekali. Dan insya Allah dengan begitu kita akan masuk dalam pujian Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Yaitu adalah pujian untuk mereka yang beristighfar pada akhir malam. Ya demikian, semoga mencerahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, selanjutnya pemirsa kita telah terhubung dengan Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Ustaz, apa hukumnya jika menunda-nunda waktu sholat kemudian datang haid? Apakah sholat yang tidak jadi dikerjakan itu wajib diqodho? Pertanyaan kedua Ustaz, apa hikmahnya membaca surat Al-Mulk setiap malam menjelang tidur? Syukran Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Yanti. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, baik. Ya, yang pertama. Baik, yang pertama tadi menunda-nunda sholat kemudian datang haid Ustaz. Ya, seorang wanita yang mengakhirkan sholatnya, misalnya dia akan mengerjakan sholat zuhur pada jam 1:30. Padahal di daerahnya zuhur sudah masuk pada jam 12 siang misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang khilaful aula, sesuatu yang menyelisih apa yang lebih afdal. Karena yang paling afdal adalah orang sholat pada awal waktu. Tapi kalau seseorang mengakhirkannya sampai jam 1, jam 1:30, maka dia tidak salah di situ. Dalam arti dia tidak berdosa. Dia berhak untuk mengakhirkan sampai jam 1 atau sampai jam 1:30. Karena itu masih waktu sholat zuhur. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya wanita yang melakukan hal seperti itu, dia tidak dihitung sebagai mufarrid, tidak terhitung sebagai orang yang teledor. Kenapa? Karena memang waktu zuhur itu luas. Jadi ketika ada seorang muslim atau muslimah yang melaksanakan sholatnya pada waktu seperti itu, dia tidak teledor. Memang Allah memberikan dia kelonggaran waktu untuk sholat zuhur. Meskipun yang terbaik adalah menyegerakan sholat. Tapi yang mengakhirkannya sampai jam 1 sampai jam 1:30 tidak dihitung teledor, karena memang itu masih waktu zuhur yang sengaja Allah buat waktunya luas. Nah, karena berdasarkan hal itu beliau mengatakan ya bahwasanya orang yang kemudian sebelum jam 1 atau sebelum 1:30 dia haid, sehingga akhirnya dia tidak bisa mengerjakan sholatnya pada hari itu, maka dia tidak wajib untuk mengqadha'nya ketika sudah suci. Ya, kenapa? Karena dia tidak teledor. Dia masih menggunakan haknya untuk sholat meskipun waktunya agak mundur. Kenapa? Karena tidak ada perintah atau dalil khusus yang memerintahkan seorang wanita seperti ini untuk mengqadha' haidnya, untuk mengqadha' salatnya saat haidnya sudah selesai. Maka ketika nanti dia sudah selesai dari haidnya, maka dia cukup mengerjakan salat yang waktunya masih belum habis pada saat dia selesai haid. Adapun salat zuhur yang ini yang dia tidak lakukan, kemudian sudah keburu haid saat dia ingin melakukannya, maka yang itu tidak perlu diqadha. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan kedua tentang keutamaan membaca surah Al-Mulk setiap malamnya Ustaz. Iya, ini insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Dan
kita pernah bahas di sidang yang terakhir ya, sidang Dewan Qadha Al-Irsyad, tapi memang pembahasannya juga masih belum selesai. Ya, jadi insyaallah kita akhirkan sampai waktu yang akan datang biidznillahi taala. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Denny Ustaz. Ya. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana hukum berjalan di depan orang sholat, di mana sholat yang dilakukan adalah sholat berjamaah dan sedang berlangsung sholat jamaah tersebut. Kemudian yang kedua, apabila seorang makmum masbuk ketika sholat berjamaah sudah selesai, bagaimana status shafnya Ustadz? Dan bagaimana hukum seseorang yang berjalan di depan orang yang masbuk tadi? Ya, baik. Ya, orang yang sholat berjamaah, maka sutrohnya adalah sutroh imam. Jadi ketika ada suatu jamaah sholat, maka jamaah sholat itu semuanya sutrohnya satu saja, itu sutrohnya imam. Jadi yang dilarang adalah kita berjalan di hadapan imam tersebut. Adapun berjalan di sela-sela shaf, baik itu shaf pertama yang terletak antara shaf pertama dengan imam, kemudian shaf kedua, shaf ketiga, maka tidak ada sutroh di sini. Maka boleh bagi orang yang punya keperluan untuk berjalan di antara shaf-shaf itu. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah membawa seekor keledai betina untuk berjalan di antara shaf-shaf di Masjid Nabawi. Nah, dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwasanya shaf bagi jamaah salat adalah shafnya imam. Jadi yang harus dihindari bagi orang yang mau menyeberang di masjid itu, yang mau berjalan di masjid itu adalah yang penting dia tidak melanggar sutrohnya imam. Dia tidak boleh untuk berjalan di depan imam. Adapun berjalan di shaf-shaf yang di belakang, maka ini hukumnya boleh, alhamdulillah. Ya, kemudian saat jamaah selesai, maka makmum yang masbuk memiliki sutrohnya sendiri-sendiri. Karena mereka sudah tidak berada dalam sholat jamaah lagi. Ya, mereka masing-masing memiliki sutrohnya sendiri, maka kita tidak boleh untuk berjalan di hadapan para makmum yang masbuk tersebut, yang sekarang sedang menyelesaikan sholatnya masing-masing. Nah, jadi kenapa kita memakai sutrohnya imam? Karena kita sedang sholat berjamaah. Ketika kita tidak sholat berjamaah, maka kembali ke hukum asal. Masing-masing orang yang sholat memiliki sutrohnya sendiri-sendiri. Sebagaimana kalau ada orang yang sedang sholat sunnah, qabliyah misalnya, ada 10 orang sholat di masjid, maka mereka semuanya memiliki sutroh masing-masing. Demikian juga ketika sholat jamaah sudah selesai, kemudian katakanlah ada 10 orang yang masbuk, maka masing-masing dari mereka ini memiliki sutrohnya sendiri-sendiri. Maka bagi mereka yang di depannya ada orang yang sedang duduk, dia bisa menjadikan itu sebagai sutroh. Barang siapa yang ada di dekat tiang, maka dia menjadikan tiang itu sebagai sutroh. Dan mereka yang tidak memiliki sutroh di depannya, kalau dia bisa melangkah 1 langkah, 2 langkah dengan langkah yang tidak terlalu banyak, maka dia dianjurkan untuk mencari sutroh di tempat yang dekat, sehingga nanti tidak membuat orang lain bingung apakah dia boleh lewat di situ atau tidak. Dan kenapa kita tidak boleh melangkah di depan orang yang sedang sholat? Karena larangan dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, kalau seorang di antara kalian menunggu 40 tahun, ya, itu lebih baik daripada dia berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, itu adalah larangan dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh untuk berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Yang dimaksud adalah berjalan di antara dia dengan sutrohnya. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dan ada ancaman yang tegas dari Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita iltizam, ya, kita menaati larangan Nabi Muhammad SAW dengan tidak berjalan sembarangan di hadapan orang yang sedang sholat.
Ya demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah meluangkan waktu untuk hadir ke studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Ada yang ingin disampaikan Ustaz? Ya alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Dan kita berharap ini bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan menambah baik kualitas ibadah kita. Amin. Ini yang sangat penting karena ilmu itu dicari untuk diamalkan. Maka tidak boleh kita berhenti pada istifadah ilmiah saja. Kita tidak berhenti pada mencari faedah ilmu, tapi juga harus ada buahnya berupa istifadah amaliyah. Ya, mengambil faedah dalam bentuk amalan dan perbaikan kualitas ibadah kita, dan itu yang menjadi target dari program kita ini insyaallah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Mengingatkan Ustaz, semoga tidak lupa ya, mudah-mudahan minggu depan Ustaz punya PR berarti Ustaz ya. PR untuk Ibu Yanti tentang faedah surah Al-Mulk tadi Ustaz. Kemudian dari Ibu Rosmini tentang doa sebelum tidur yang panjang tadi Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah dijadwalkan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa pemirsa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baiklah pemirsa, itulah tadi live interaktif fikih ibadah bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada segenap tim yang sudah merelay live interaktif sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?